Posisinya tuh apa sih sekarang nih? Oke, kalau sekarang ya, posisinya itu software engineer. Boleh lah, sebut lah. Ya, dua digit Dua pasti. digit tuh, Pasti. buset. Tuntutan ekonomi juga kayaknya nggak bisa ya buat kuliah gitu kan. Ada beasiswa, Ya. tes aja gitu kan. Dan gua tuh waktu itu nggak tahu kalau misalkan itu tuh bidik misi. Ya, sampai keterima dan ditempatkan di Aslab. Kalau dibandingin sama sekarang jauh banget ya, karena tahun ini aja kalau saya nggak salah itu ada sekitar 80 orang. Pas di kuliah tuh kayak nggak terlalu dengerin lah bahasanya. Lewat gitu. Bukan karena secara sengaja ya, bukan. Tapi emang karena nauri aja karena gue capek kan. Gue dari pagi sampai sore, gue praktek. Praktek, tapi setelah sore, misalkan dari maghrib sampai, gue tuh pulang malam, sekitar jam 7 sampai jam 8. Gue tuh istirahat dari maghrib sampai jam 8 sampai pulang. Pulang gue nyampe rumah, gue mandi, sholat, terus gue baca. Berapa juga ada yang magang ya gitu ya di sini. Iya. Dan waktunya itu lebih sedikit dibandingkan kalian. Nah, maksud saya cobalah untuk memanfaatkan waktu gitu. Asik. Halo Bio Friends, balik lagi di podcast Bio bersama saya Kresnawarto Anugrah. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang juga sebagai alumni dari Universitas Bina Insani tahun 2017. Nah, di sini sudah hadir Bang Rehan. Bang Rehan ya. Iya. Apa kabar Bang Rehan? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah baik ya. Nah, jadi Bio Friends, kali ini kita bakal di podcast ini kita bakal sharing, bukan kita ya, lebih ke Bang Rehan bakal sharing pengalaman tentang selama berkuliah di Bina Insani. Nah, untuk Bang Rehan ini dulu sebagai mahasiswa bidik misi ya dulu namanya. Iya, tahun 2017 itu masih bidik misi. 2017 masih bidik misi. Sekarang mungkin lebih dikenal dengan nama KIPK atau Kartu Indonesia Pintar kuliah gitu ya. Nah, oke, langsung aja kita dengerin pengalaman gimana Bang Rehan dulu berkuliah sekaligus magang di Universitas Bina Insani. Boleh Bang Rehan langsung ceritain. Dulu sih sebenarnya nggak ada kepikiran ya buat kuliah, karena memang tuntutan ekonomi juga kayaknya nggak bisa ya buat kuliah gitu kan. Cuman dulu ada guru di SMK itu, dulu kita nyebutnya Kaprodi ya, TKJ itu. By the way gue jurusan TKJ. Nah, terus guru gue ini ngasih tahu kalau ini nih di salah satu kampus di Bekasi ada beasiswa, tes aja gitu kan. Ya udah, terus gue kayak emang karena nggak tahu mau ngapain, nggak tahu juga. Waktu itu ya udah cuman iya doang gitu. Kalau sekarang bilang ya udah yes man aja lah, masa iya. Ya gue dateng lah sama temen gue itu berapa ya, berempat dateng lah kita. Dan gue tuh waktu itu nggak tahu kalau misalkan itu tuh bidik misi sebenarnya gitu. Jadi pas sampai sini temen gue tuh bilang kayak Han, lu nggak ada ini, belum daftar akun bidik misi. Lu bidik misi itu buat akun dulu sebenarnya. Dan gue nggak tahu kayak bidik misi. Keren tuh beasiswa karena beasiswa ini ya kampus ya. Ada ya kayak gitu kan. Ya gue akhirnya daftar dadakan tuh di situ di lobi kan, daftar bidik misi segala macam. Ya udah, abis dari situ diarahin lah sama waktu itu Mbak Lala ya. Diarahin untuk ikut tes USM ya. USM. Nah waktu itu sih dari sekolah gua tuh cuma 6 orang gitu gua. Ada sekolah lain juga tuh sekitar berapa puluh orang gitu. Nah kita tes bareng lah gitu. Tes bareng 2 kali tes. Tes pertama itu tes USM, tes kedua itu ya wawancara. Ketiga sama Pak Lutfi, Balala sama almarhum Pak Derajat. Kita wawancara di situ. Setelah itu wawancara dapat pengumuman tuh dari Balala. Kalau misalkan gue tuh terima loh di Bina Insani itu sebagai mahasiswa bidik misi gitu. Terus ya udah lanjut aja kayak proses bidik misi, kayak buat rekening tabunganku dulu namanya kalau mandiri. Terus di store datanya ke Dikti gitu sih. Ya, berarti dulu emang nggak kepikiran sama sekali ya buat kuliah gitu kan? Nggak ada kepikiran gitu sebetulnya buat kuliah gitu kan? Enggak sih sebenarnya, ya udah nggak ada kepikiran buat kuliah. Sama waktu itu mikirnya kerja aja kali ya gitu kan. Karena memang basicnya SMK kan? Iya, ya, dengan stigma
SMK lulus langsung kerja. Nah, betul. Itu pasti mungkin sebagian siswa SMK tuh pasti punya pikiran kalau ya kalau gua lulus ya langsung kerja gitu kan. Itulah salah satu yang menjadi apa namanya tujuan siswa untuk daftar di SMK tuh supaya lulus sekolah bisa langsung kerja gitu kan. Iya, itu kan emang slogannya. SMK ya. Tapi boleh tahu nggak sih dulu tuh Bang Rehan ini sekolahnya di SMK mana gitu? Di spill aja nggak apa-apa. Nah, itu SMK swasta juga di daerah Bekasi juga sih. Daerah Bekasi. Namanya enggak? Cirinya depannya ada itu ya, apa dekat lah sama markas TNI. Oh ya, oke. Jadi dicari aja dekat markas TNI di Bekasi, masih di Bekasi ya? Masih di Bekasi. Masih di Bekasi. Nah itu warna kuning. Itu outfitnya warna kuning. Oh iya, PDA-nya warna kuning. Outfitnya kuning. Udah ya pasti tahu, orang Bekasi mah pasti tahu. Oke, berarti setelah daftar, alhamdulillah masuk gitu ya. Nah, setelah itu tuh apakah langsung dijelasin kalau misalkan nanti tuh di sini kuliah sambil magang atau memang dari awal itu ya udah kuliah dulu aja. Nanti kalau magangnya nanti setelah udah masuk gitu. Apa memang dari awal dijelasin gitu? Oke. Jadi sebenarnya nggak lama setelah pengumuman itu terus diterima sebagai mahasiswa bidik misi ya. Jadi sudah tetap. Itu tuh nggak lama, sebulan apa berapa minggu. Itu tuh dipanggil lah ke kampus kayak kalian nih mungkin ada prospek lah kalian tuh buat dimagangin gitu. Itu buat ngasah skill juga sebenarnya. Ada prospek berarti bukan suatu kewajiban buat magang di sini. Waktu itu sih dibilang kewajiban, sebenarnya nggak bilangin secara mesti secara jelas ya kayak itu wajib, tapi secara ya dari perkataan sih emang ini kayaknya wajib gitu loh. Jadi nggak dibilangin secara langsung. Oke, berarti tersirat lah gitu ya. Tersirat, iya. Oke. Terus langsung? Ya udah, terus dijelasin lah kita tuh bakal dimagangin di sini, ntar penempatannya di mana aja, ntar dibagi gitu kan. Karena waktu itu yang keterima bidik misi angkatan gua 4 orang, 2 cewek 2 cowok. Jadi yang 2 cowok ini gua termasuk teman gua itu ditaruh di bagian asisten lab di IT. Temen yang cowok nih? Sama gua kan. Yang 2-nya lagi gue lupa deh. Yang satu sih di bagian HRD ya. Satu lagi tuh dia nomaden lah. Kadang di HRD, kadang di perpus, kadang di lobby. Iya. Di FO ya. Di mana dibutuhkan ya? Iya, memang kalau gak ada. Iya, berarti apa namanya? Dulu itu berarti bidik misi yang diterima itu berarti cuma 4 orang dulu ya? Iya, zaman dulu cuma 4 orang. Puluhan ya. Kalau dibandingin sama sekarang jauh banget ya, karena tahun ini aja kalau saya nggak salah itu ada sekitar 80 orang. Itu yang mahasiswa KIPK. Itu 80 orang. Kalau dibandingkan dengan zaman dulu berarti jauh banget ya. Memang ada presentasinya begitu. Jadi yang gue baca ini gue nggak tahu ya benar apa enggak, koreksi kalau gue salah. Emang zaman bidik misi itu emang presentasi untuk keterima itu cuma 0, berapa persen, 0 sampai berapa 1% atau 2% gitu. Dan dari dulu tuh udah diterapkan belum atau udah ditetapkan belum dulu tuh si kampus ini kebagian kuota cuma berapa orang gitu untuk mahasiswa bidik misi gitu? Nah, secara detailnya gue nggak tahu ya aturannya gimana. Cuman memang dari penyampaian dari pihak kampus pun bilang kalau misalkan emang maksimal tuh 4 orang. Oke. Jadi kan memang presentasinya kecil ya dari yang diterima sama yang daftar kan sebenarnya gitu. Makanya waktu itu sempat baca ya sekitar 0, sampai berapa persen gitu. Nggak nyampe di bawah 10% deh. Nah, kalau KIPK sekarang ini gue baca kan sekitar 60% sampai 70% diterima buat kuliah KIPK kan gitu. Karena mungkin udah beda program juga kali ya dari yang dulu sama yang sekarang gitu kan. Dari pemerintahnya juga kan kayaknya udah beda program gitu kan. Menterinya juga beda. Dengan mengganti nama dari bidik misi ke KIPK juga mungkin ada perubahan di situ kan. Iya, ada perubahan sih. Tapi sekarang jadi lebih oke sih karena ya sekarang banyak banget ya yang kan kayak gue dulu lah kayak lulus mau ngapain bingung gitu. Sekarang kan ada prospek nih buat kuliah kan. Lebih banyak kesempatan gitu ya. Banyak kesempatan buat kuliah. Benar-benar. Nah, berarti setelah tadi sampai mana ya? Sampai keterima dan ditempatkan di Aslab ya? Iya, sebutannya Aslab dulu. Ya, Aslab itu ngapain aja tuh sebenarnya di Aslab tuh? Day to day-nya ya. Awal kali itu sebenarnya gue juga nggak tahu mau ngapain. Karena kan waktu itu ya kita masuk pas puasa, pas mau Lebaran. Jadi kalau di kampus itu kalau mau Lebaran itu kita penutupan lah, bersih-bersih sebenarnya. Gitu. Jadi waktu itu gue masuk ke minggu kedua puasa, kalau nggak salah.
itu tuh awal kali tuh buat ini sih, kita disuruh ngedata sih, data-data aset komputer gitu. Kayak inventaris gitu. Iya, inventaris ya sebenarnya. Dari lab, semua lab yang ada di kampus ini, komputer itu speknya apa. Dari motherboard, prosesor, hard disk, ya, monitor segala macam itu didata. Jadi aset inventaris lah. Terus dicatat di aplikasi. Waktu itu masih ada punya aplikasi ya, dibuatin oleh ketua lab begitu, Pak Hero. Itu dibuatin, jadi kita dipanggil input doang. Oke. Selain itu berarti itu untuk awal-awal ya, untuk apa ngedata inventaris yang ada di lab gitu ya. Iya. Nah, setelah berjalan mungkin kuliah beberapa bulan atau beberapa semester, makin naik ke intensitas pekerjaannya gitu. Pasti ya. Iya dong, magang. Iya. Nah, sebetulnya ini saya juga pengen tahu nih sebetulnya antara magang dan kuliah itu sebetulnya ada hambatan nggak? Kayak misalkan dari sisi waktunya kan harus bagi waktu gitu kan antara magang sama kuliah. Karena antara magang untuk masuk ke magang itu kan ngambilnya di jam-jam kosong pas kuliah kan? Iya, sebenarnya gitu. Kan. Nah, itu kira-kira adakah hambatan gitu kan? Hambatan sebenarnya banyak ya. Tapi kita lihat dulu dari sisi mana dulu. Untuk hambatan kuliah, hambatan belajar, apa hambatan lainnya itu. Gitu kan. Karena kan sebenarnya itu mengorbankan sesuatu. Ya, kita ngorbanin sebenarnya waktu. Tapi kan waktu itu dipakainya untuk apa kan? Ya kalau kuliah, kita sebenarnya kuliah kadang-kadang suka disuruh keluar. Waktu tiba-tiba misalkan ada urgent lah waktu itu. Ada urgent waktu itu. Yang ngarkas kita tuh keluar dulu sebentar untuk ngerjain itu sebentar. Karena urgent ya. Itu butuh bantuan banget, butuh bantuan. Nah itu kita pernah kayak gitu, gitu. Tapi nggak sering sih, jarang. Pengen selama kuliah sekali apa 2 kali. Iya, tapi itu tetap menjadi hambatan ya, karena kan kita lagi belajar gitu, tapi harus dipotong untuk itu kan ngerjain itu ya. Gitu. Kan Anda lihat. Iya, betul. Ya, nah kalau dari mungkin saat belajarnya apakah keganggu? Kalau tadi kan dari waktu belajar gitu ya, dari maksudnya pembagian waktunya gitu kan, kadang bentrok gitu ya. Nah kalau soal belajar nih, saking pusingnya kadang sama tugas magang gitu kan, sama pekerjaan magang, pernah nggak sih kalau kayak sampai ngeblank gitu untuk belajar, atau sampai males gitu untuk belajar, atau gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya sih kalau gue ya belajar tuh dibagi 2 sih. Jadi ada yang belajar untuk di kelas sama belajar yang di luar kelas sebenarnya. Ya kalau misalkan gue capek itu pasti ada ya. Bukan karena ngeblank sih, kayak capek terus kayak pas di kuliah tuh kayak nggak terlalu dengerin lah bahasanya, lewat gitu. Bukan karena secara sengaja ya, bukan. Tapi emang karena naluri aja, karena gue capek kan gitu kan. Jadi kayak bahasa sekarang sih masuk kiri keluar kanan lah. Itu yang gue alamin karena memang capek. Tapi kalau nggak capek gue dengerin. Gitu. Gue dengerin dan itu masuk gitu. Gitu sih. Iya, berarti pembagiannya itu masih ada sedikit kendala ya. Maksudnya memang menjadi kendala pada saat belajar itu karena saking mumet mungkin ya. Saking mumetnya jadi ketika di kelas itu ya nambah lagi gitulah, asupan-asupan materi itu udah mau pala mumet tapi nambah-nambah lagi gitu kan. Iya, kayak gitu. Akhirnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Iya, betul kayak gitu. Nah, tapi tadi kan sempat bilang ada belajar di luar kelas. Nah, itu apakah itu sebagai pengganti ketika tadi di kelas kurang ngedengerin, akhirnya yang belajar di luar ngulik-ngulik lagi materinya, atau memang mau belajar hal lain yang di luar kelas gitu? Oke. Jadi pada awalnya itu sebenarnya tujuan gue ngebagi 2 itu buat salah satunya itu cover yang tadi. Karena seringnya tuh gue kalau di kelas tuh kalau capek itu tidur. Iya. Tidur. Jangan dicontoh. Tidur itu sering banget. Itu tidak baik. Tidak baik. Tapi saya masih bisa menjawab. Nah itu boleh dicontoh. Ya, jadi itu seringnya tidur gitu. Jadi kalau tidur kan ya otomatis kan itu kan harus salah ya. Karena capek kan. Jadi gue tuh di luar dari jam kuliah udah kelar ya, gitu kan. Dan itu kalau misalkan di magang, pas gue magang itu nggak ada waktu, itu masih agak kosong ya, agak lenggang gitu ya, gue belajar mungkin yang cover yang di kuliah, misalkan tugas ya, itu ngerjain tugas kadang-kadang kan, atau juga belajar untuk diri sendiri, maksudnya yang emang gue pengen pelajarin waktu itu gitu. Itu juga ada gitu, campur. Iya, tapi ini
sekedar informasi aja ya, BioFriends saya itu sebetulnya satu kelas sama Bang Rehan. Dan jujur saya nggak tahu gimana caranya Bang Rehan ini ngebagi waktu dan belajarnya gimana gitu kan. Padahal saya sering nanya gitu, Han, lu kalau dulu waktu kuliah jago ngoding nggak sih gitu kan? Enggak, biasa aja gitu kan. Tapi pada saat kuliah tuh apa yang dijadikan bahan kuliah tuh selalu ngerti. Nah, sedangkan saya tuh basicnya memang bukan dari IT. Jadi SMK juga saya bukan anak IT dan masuk ke sini benar-benar kayak bayi baru lahir yang memang dikasih asupan IT gitu. Jadi untuk menerimanya tuh kalau saya pribadi itu agak susah gitu. Jadi saya sering nanya ke teman-teman yang lain, gimana sih caranya supaya belajar gini supaya masuk gitu kan. Tapi tetap gitu karena nggak ngerti kenapa gitu kan. Nah, saya salut gitu sama Bang Rehan kenapa dengan banyaknya tadi pembagian antara harus magang dan yang lain-lain gitu ya. Bahkan sampai ketiduran di kelas tapi tetap gitu bisa kita sebut menguasai perkuliahan gitu ya, menguasai materi. Nah, itu kira-kira ada nggak sih kayak satu hal yang memang membuat gua nih harus bisa nih menguasai materi ini gitu. Apa memang dari mulai kuliah itu sudah ada planning ke depannya kayak nanti kalau gua nggak bisa ini, gua nggak bakal bisa kesini nih gitu. Atau kalau gue nggak nguasain sekarang, gue nggak bakal bisa jadi ini nih gitu. Sempat ada pikiran gitu nggak sih? Atau memang ya udah gue kuliah dulu aja, yang penting gue bisa ngikutin perkuliahan gitu sampai lulus gitu. Pasti ada sih yang pertama tadi gitu. Kayak kepikiran lah, kayak misalkan gue kalau ini nggak bisa, ntar step selanjutnya nggak bisa, nggak bisa lanjut gitu. Itu ada pasti, nggak mungkin nggak ada. Berarti memang ada satu acuan yang memang harus bisa sekarang gitu ya? Iya, kalau acuan sih, kalau dari segi pendidikan memang tuntutan ya. Tuntutan dari kuliah kan memang kita tuh harus belajar, mengikuti mata kuliah, ujian, dan lulus. Yeah. Dan ya udah lulus sampai wisuda kan, itu memang tuntutan gitu kan. Tapi di lain sisi, kalau misalkan gue pribadi ya mikirnya, kalau gue ngikutin di kuliah doang, tapi gue nggak cari tempat lain, dari luar lah bahasanya, ya mungkin bakal sulit juga setelah gue dari kampus ini. Gitu loh. Gitu. Makanya gue bagi dua, antara belajar kampus sama belajar untuk gue nyebutnya begitu bekerja lah gitu. Walaupun sebenarnya belajar di kampus ini memang untuk pekerjaan untuk bekerja juga gitu. Tapi kan gue lebih spesifik nih kemana gitu kan larinya. Ada rasa yang mungkin masih kurang gitu ya materinya ya buat lu ya gitu ya. Jadi harus belajar lebih gitu kan dari luar gitu. Iya memang. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi gitu kan, kebutuhan materi gitu. Iya. Sebenarnya sih kenapa ya harus belajar gitu kan? Kenapa harus sampai segitunya gitu belajar? Gue tuh by the way, gue tuh bagi jam awal-awal tuh gue nggak bisa bagi jam belajar. Kuliah, magang, itu sama belajar yang lain juga kan. Itu sebenarnya gue masih ngacak sih. Itu masih gue random lah, masih belum tahu polanya, terus macam. Akhirnya karena itu berjalan seiring waktu ya, gue tuh jadi tahu nih polanya. Kayak kepredik gitu. Karena kan udah ke-record sebelumnya di otak gue kan. Akhirnya pola itu kebentuk. Kalau belajar gue, gampangnya gini, gue tuh kalau belajar, kalau kuliah pasti belajar, pasti belajar di kelas. Tapi ketika di magang sebenarnya belajar juga kan. Kerjaan gue nggak tahu, sebenarnya gue baca belajar lagi, nge-solve yang ada di sini. Tapi di lain sisi gue juga belajar untuk diri gue sendiri. Gue kan emang orangnya kita kan jurusan informatika ya. Waktu itu memang gue belajar code lah, belajar coding lah. Itu bahasanya ya masih PHP lah, dengan framework Laravel-nya. Waktu itu gue belajar, bagi belajar gue tuh gampang waktu itu, gue udah ketemu polanya kan. Gue dari pagi sampai sore, gue praktek. Praktek, tapi setelah sore, misalkan dari maghrib sampai, gue tuh pulang malam, sekitar jam 7 sampai jam 8. Gue tuh istirahat dari maghrib sampai jam 8 sampai pulang. Pulang gue nyampe rumah, gue mandi, sholat, terus gue baca. Jadi gini, malamnya gue baca, besoknya gue praktekin. Oke, karena malam materinya gitu. Yang buat dipraktekin besok, buat belajar pribadi gue ya. Misalkan malam itu gue belajar, ini nih, misalkan gue belajar cara desain web gitu. Gitu. Gue baca dulu nih malam, udah oke, tidur. Besok paginya praktekin dari sebelum gue baca gitu. Kenapa begitu? Karena malamnya gue praktek, gue nggak kuat. Udah pusing lah, capek lah udah gitu. mumet lah ya. Badan juga udah
ngasih instruksi lu. Sebenarnya lu tuh istirahat lu, belajar lagi. Tapi ya udah karena memang kebutuhan, ya udah malam baca. Besoknya praktekin. Gitu terus gitu. Jadi ya malamnya kita prepare dulu lah malamnya. Prepare malam, paginya eksekusi. Malam prepare, pagi eksekusi gitu. Iya, jadi ketahuan ya View Friends. Jadi ini rahasianya Bang Rehan kenapa bisa menguasai materi. Jadi saya juga ini sebagai jawaban dari pertanyaan saya tadi, kenapa Bang Rehan bisa menguasai tapi dengan segala kesibukannya dibandingkan saya yang justru waktunya mungkin lebih banyak dibandingkan Bang Rehan, tapi tetap nggak bisa kejawab ya. Jadi Bang Rehan ini malam dari mulai sore sampai malam itu belajar, kalau saya pulang main game. Jadi itu jawabannya. Saya waktu itu tidak main game. Nah itu, dan juga Bang Rehan itu tidak main game waktu itu. Jadi jangan main game ya adik-adik. Tapi selalu sih main. ya. Oke. Menarik nih. Jadi itu tadi bagaimana Bang Rehan itu membagi tipsnya, bagaimana dia untuk membagi pekerjaan dengan tugas kuliah gitu kan. Nah, buat mahasiswa-mahasiswa Bina Insani yang memang kita sebut mahasiswa reguler yang memang punya banyak waktu lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan mahasiswa KIPK, karena mereka kan juga harus berapa juga ada yang magang ya gitu ya di sini. Dan waktunya itu lebih sedikit dibandingkan kalian. Nah, maksud saya cobalah untuk memanfaatkan waktu gitu. Asik. Maksudnya jangan seperti saya gitu contohnya ya. Saya punya banyak waktu tapi pada saat itu tidak dimanfaatkan dengan baik untuk belajar dan akhirnya sekarang saya kurang menguasai untuk hal itu gitu. Tapi memang yang kedua juga menjadi faktor karena saya kurang minat gitu ya di pemrograman. Itu juga menjadi salah satu faktor ya. Betul. Kenapa kita nggak bisa masuk gitu materi gitu kan. Karena ya kayak gitu juga harus suka gitu kan. Memang nggak bisa dipaksakan, nggak bisa ikut-ikutan juga ya. Dengan tanda kutip ikut-ikutan nih. Banyak nih yang begini kan. Nyemplung informatika, ikut-ikutan. Nah ini menarik nih. Jadi apa yang kadang ada yang berpikiran apa yang teman kita bisa, kita juga harus bisa. Ada. Ya kan? Itu sebetulnya hal yang positif ya. Maksudnya kita bersaing untuk pendidikan, untuk ilmu itu bagus. Tapi jangan sampai kita nggak ngukur diri gitu. Artinya ya, kita nggak ngukur diri dengan kemampuan kita yang memaksakan tadi akhirnya malah nggak jadi apa-apa gitu kan, malah jadi mumet doang gitu kan. Semua itu didasari memang dari suka gitu ya kan. Di awal kan kita tadi udah sempet nyinggung ya kalau Bang Rehan ini sebelum lulus udah dapet kerjaan. Nah, gimana tuh Bang Rehan kira-kira nyari kerjaan sebelum lulus tuh gimana sih tipsnya gitu? Tipsnya? Tipsnya sih sebenarnya bukan pas mencari kerja ya. Sebenarnya pas ada persiapan sih sebenarnya. Gimana ada persiapan untuk kerja gitu. Cuman waktu itu memang pas gue dapet kerja itu kan 2020 ya. Pas corona sih. Iya. Oke. Ya pas corona. Di mana itu orang-orang pada dirumahkan, di PHK. Maaf ya. Cuman waktu itu gue tetap dapat kerjaan gitu. Ya karena memang baik lagi ya, di kondisi sulit pun sebenarnya masih ada peluang gitu ke perusahaan yang lain gitu, masih ada prospek lah gitu. Tapi kan maksudnya belum ada surat legal, artinya belum ada ijazah kan. Nah itu gimana tuh biar bisa keterima kerja? Memang sih di beberapa perusahaan ada yang menerapkan ijazah itu bisa nyusul gitu kan. Yang penting ketika kita dites itu sesuai dengan kualifikasinya mereka gitu kan. Nah, apakah kayak begitu yang didapetin waktu itu atau memang ada faktor lain gitu? Oke. Sebenarnya sih waktu itu pas keterima ya. Pastinya kita ngomongin kondisi diterima ya. Sebenarnya mereka butuh ijazah. Betul. Butuh untuk ini ya, butuh untuk syarat administrasi. Untuk wajib. Tapi gue bilang sebenarnya gue tuh mau lulus nih D3, cuma nungguin sidangnya aja gitu. Terus ya HR nanya lah, emang sidangnya kapan? Terus ini TA-nya gimana? Ya gue bilang TA-nya udah kelar, emang udah selesai, udah di ACC, udah dikumpulin, tinggal sidang aja. Ini sebenarnya juga nungguin ini tuh longgar ya, sampai bisa ngelamar gitu karena nungguin sidang gitu kan. Jadi ya aman sebenarnya. Jadi udah nggak ada mata kuliah yang dikejar, udah nggak ada lah PR-nya gitu, cuma sidang aja gitu. Palingnya PR setelah sidang, revisi kan yang perlu dikejar sama ya hard copy dan macam-macam gitulah.
Berarti memang sebetulnya dibutuhin gitu ya, apa tadi ijazahnya. Tapi memang ada apa namanya? Ada komunikasi lah di situ kan, ada yang memang membuat bisa gitu untuk masuk gitu kan. Iya. Yang pasti juga lolos tesnya kan. Iya, Tesnya itu juga. Tesnya sih itu waktu pas itu kan kalau di kerjaan tuh misalkan kita mau ngelamar kan ada bisa dua tahap ya. Pertama tuh tes administratif, yang kedua tuh tes kemampuan. Iya, bilangnya user interview sih. Iya, user interview. Waktu itu tuh gue udah di terakhir, udah selesai. Jadi tinggal ngumpulin ya kayak jasa, BPJS kesehatan, TK, itulah segala macam. Nah karena waktu itu gue belum pernah kerja, jadi itu semua tuh nggak ada. Oke. BPJS juga waktu itu baru kesehatan, TK nggak ada. Iya. Kan jadi tanyain kok bisa nggak ada segala macam ya, karena memang saya belum lulus gitu, Mbak. Masih kuliah gitu ya. Oh gitu ya. Terus ini kita butuhnya yang udah ini segala macam lah. Intinya butuhnya yang udah selesai kuliah gitu kan. Ya gua ya adalah rayuan-rayuan gitu yang bisa kira masuk, tapi memang itu ada syarat dan ketuanya gitu. Jadi waktu itu memang ini bocor aja, waktu itu salary gue tuh diturunin gitu. Karena itu tadi. Iya, jasanya belum ada. Tapi gue ngomong kalau misalkan emang turunin nggak masalah. Gitu. Tapi ntar kalau udah lulus jasa gue taruh sini, dinormalkan kembali. Di adjust gajinya sesuai dengan jasa gue gitu sih. Jadi ya udah sama-sama oke, ya udah. Nggak lama ya seminggu kemudian dipanggil, udah masuk kantor sih. Gitu. Nah itu perlu digarisbawahi ya, merayu itu bukan berarti ada yang aneh-aneh, tapi merayu karena kita bisa membuktikan dan juga ada buktinya kalau kita tuh masih statusnya masih berkuliah dan memang tinggal sidang ya. Sidang waktu itu. Tinggal sidang gitu. Nah, boleh tahu nggak sih dulu keterimanya itu di mana gitu perusahaannya? Atau kita nggak usah sebut nama perusahaannya deh. Tapi kalau mau sebut juga nggak apa-apa. Dulu di bidang apa? Di divisi apa? Atau memang simpelnya kerjaannya ngapain sih gitu? Iya. Jadi waktu gue diterima ya, itu tuh gue ngelamar sebagai Development Operational Engineer. Sekarang tuh lebih kenal dengan bahasanya DevOps Engineer gitu kan. Gitu. Nah, gue diterima tuh di perusahaan itu, perusahaan di daerah Jakarta Selatan. Terima tuh. Terus day-to-day-nya ngapain ya? Day-to-day-nya sebenarnya kalau kalian mau lihat ngapain sih DevOps tuh ya tinggal baca aja sebenarnya sih. Itu bisa. Cuman kalau sebenarnya day-to-day orang beda ya. DevOps yang di perusahaan A sama B itu beda. Gitu. Kalau gue waktu itu day-to-day-nya tuh ngurusin infrastruktur. Gitu. Jadi kalau aplikasi kalian tuh by the way, perusahaan ini tuh dia punya produk aplikasi gitu ya. Nah, gue tuh nyiapin infrastruktur yang mereka gitu. Kayak server, terus servernya, terus deployment-nya, terus buat automation juga gitu. Automation tuh dalam arti gimana caranya tuh developer ngelakuin perubahan di kodenya tuh langsung berubah di server gitu. Itu buatin automation. Itu namanya CI/CD sih. Itu ada ngodingnya nggak sih? Ada ya. Cuma jadi core-nya nggak? Core kerjaan nggak? Kalau DevOps itu nggak jadi. Jadi kalau dia ke code dia nggak wajib banget. Dia tuh nggak diwajibin untuk deep dive. Dalam arti dia expert di code. Cuman kalau dia tahu tuh itu jadi poin plus. Jadi kayak tahu dasar tuh Itu karena membuat script automation itu butuh code juga sebenarnya. Gitu. Jadi otomatis dia harus tahu juga itu buat sintak-sintak tuh gimana, cara kerjanya gimana segala macam. Yang kedua itu juga ini mereka kan si DevOps ini kan dia bakal deliver atau buat automate lah si software yang dikerjain sama developer nih sama server kan tanpa tersentuh tangan sama sekali. Jadi otomasi. Nah, dia tuh perlu tahu tuh bahasa pemrograman yang dipakai sama developer tuh apa gitu. Karena itu perlu di build jadi satu artifact gitu. Kalau sekarang bisa jadi, kalau Java jadi jar, kalau Golang jadi binary file gitu. Itu di build jadi suatu binary atau di build lah jadi Docker image misalnya sekarang. Nah, itu ntar di shipment, di deliver ke server. Jadi perlu tahu juga bahasanya. Nah, mungkin ini jadi apa ya? Salah satu tadi tujuan dari belajar selain di kelas tuh supaya ketika ada pekerjaan yang kayak gini-gini tuh kita bisa masuk gitu, ya kan? Karena kalau boleh tahu pekerjaan ini tuh dulu sempet nggak pada waktu kuliah tuh sempet nggak dipelajari atau memang ini tuh bener-bener di luar dari perkuliahan? Di luar dari perkuliahan. Nah itu kan berarti salah satu tujuan belajar yang lain itu untuk yang ada situasi di mana kita nemuin satu lowongan yang memang ya sebetulnya nggak diajarin juga di kuliah gitu kan. Tapi kita tetap bisa apply gitu karena kita pernah belajar gitu kan. Nah jadi gitu Bio Friends. Jadi kalau kalian punya waktu
yang ya waktu senggang jangan Mobile Legend mulu gitu ya. Jangan nge-game mulu gitu. Jadi boleh dicari apa aja memang kalian minati, nggak harus tentang ngoding ya, nggak harus tentang pemrograman. Jadi apa aja memang kalian minati, misalkan kayak kalian suka tentang desain atau tentang UI UX gitu kan, mungkin bisa dieksplor lebih gitu ya. Banyak kan? Sekarang sih posisi-posisi yang ini baru loh, kayak misalkan baru di kita ya. Kita nggak tahu kalau di luar negeri itu gimana, karena kita kan ngomongin fakta, emang negara kita kan tertinggal 5 tahun dari negara lain, Amerika lah misalkan 5 tahun teknologinya. Ya di luar mungkin sudah adaptasi, kita baru tren nih gitu. Itu banyak juga sebenarnya. Makanya kalau misalkan buat teman-teman juga kalau mau belajar tuh usahain pakai yang bahasa Inggris. Iya. Karena biasanya para autornya itu ya autor-autor luar yang mereka tuh udah nyemplung duluan gitu. Ya mereka juga tahu masalahnya apa gitu. Kayak kita ngomongin tools nih, tools itu banyak ya. Kita kan ngomongin tools buat DevOps itu banyak gitu. Terus itu kan perlu tahu ya kenapa pakai itu, kapan pakai itu. Masalahnya apa sih? Pros and cons-nya apa sih? Gitu. Itu biasanya kita gue sih baca artikel dari luar gitu. Biasanya disebutin tuh kayak dia jabarin tuh apa toolnya ini untuk apa, terus kenapa dipakai di perusahaan itu, masalahnya apa yang terjadi gitu, terus konsekuensinya ada apa gitu kan. Gitu. Itu gue dari situ sih gitu. Banyak kan tuh artikel kalau mau baca sih bisa di Medium sih. Medium.com itu biasanya oke sih buat baca-baca kayak gitu. Tapi memang anak IT itu apalagi yang memang suka ngoding tuh emang harus bisa bahasa Inggris gak sih? Karena kan apa yang mereka pakai gitu kan, bahasa pemrograman yang mereka pakai dokumentasinya itu kebanyakan bahasa Inggris kan. Iya. Dan memang bisa kita translate ke bahasa Indonesia, tapi mungkin ada beberapa kata yang memang malah kita jadi pusing ketika kita translate kan. Ya berarti memang bahasa Inggris ketika kalian khususnya masuk ke IT, apalagi untuk pemrograman itu memang butuh gitu kan. Wajib. Nah tadi yang dibilang Bang Rehan juga, kalian harus nyari artikel-artikel luar. Ya itu juga ketika kalian sering ngoding itu secara nggak langsung itu bakal ngelatih bahasa Inggris kita juga gitu kan. Iya, berjalan sih gitu. Nah oke. Setelah itu berapa lama di perusahaan itu? Apakah cuma sampai lulus setelah itu keluar atau memang berlanjut nih sampai sekarang? Kalau di perusahaan itu sekitar 1,5 tahun ya kalau nggak salah. 1,5 tahun. 1,5 tahun terus resign. Berarti setelah lulus tuh resign gitu? Iya. Nggak lama gitu ya? 1,5 tahun lumayan sih. Iya sih. Lumayan lah. Lumayan capek maksudnya. Iya. Bolak-balik Jaksel kan nggak. Oh itu bolak-balik tuh? Iya. Pada saat COVID ya padahal ya? Tapi tetap bolak-balik? Bolak-balik. Tapi kita memang gitu, ya kita jujurnya takut tuh gitu kan. Iya. Karena kan kita awam buat terus itu kan. Jadi gue bener takut gitu. Tapi kan balik lagi ada pencegahan. Mitigasi itu ada. Cuci tangan, masker, terus kontak sama kontak ya dijarakin lah 1 meter atau berapa meter kan. Itu kantor gue sih ada gitu. Jadi misalkan gue di sini, temen gue sono di ujung. Ya ada penerapan protokol kesehatan lah gitu ya. Iya ada protokol. Gitu. Nah setelah resign tuh langsung dapat lagi atau memang sengaja resign, udahlah rehat dulu gitu? Resign memang karena dapat lagi. Resign oke. Nah, jadi sebenarnya gue cari dulu sih. Iya. Cari dulu, terus udah interview juga nih beberapa perusahaan gitu. Nah, finalnya ada 2 perusahaan besar. Itu finalnya. Itu gue milih lah antara salah satu itu. Karena pada saat COVID sebetulnya agak ekstrim ya kalau kita ngelepas kerjaan, kita belum dapat kerjaan yang baru ya. Di satu sisi ya tadi banyak orang yang kena PHK gitu kan, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Kita yang udah dapat ya agak ekstrim juga gitu kan, kalau harus ninggalin tanpa kita dapat yang baru gitu kan. Ya, ngomongin fun fact-nya sih waktu itu ya. Waktu COVID itu sebenarnya demand-nya untuk programmer, infrastruktur engineer yang berhubungan dengan IT itu serius tinggi banget. Iya. Tinggi banget. Kalau mau tahu. Karena banyak banget waktu itu digitalisasi. Jadi yang dengan label-label kayak jangan ketemu sama orang segala macam, karena itu kan wajib ya. Jadi orang pada lari ke aplikasi gitu. Iya, betul. Jadi ya demand-nya tinggi gitu. Jadi ada beberapa startup yang bahkan dia tuh jadi hype banget waktu pas pandemi. Itu ada. Iya. Ada. Nah, oke. Berarti sekarang nih udah di kantor baru berarti ya. Iya. Setelah maksudnya dari dulu nih setelah pindah itu apa sampai sekarang gitu? Apa udah pindah lagi nih sekarang nih? Jadi pas resign itu ada pekerjaan baru nih. Kan? Itu sampai sekarang masih berlanjut. Sampai sekarang. Iya. Oke. Jalan 2 tahun. 2 tahun, oke.
Pasti juga. Ini jadi pertanyaan kita nih. Dulu meninggalkan pekerjaan itu selain ada pekerjaan mungkin yang lebih enak ya, pasti ya, kita ngomongin gajinya lebih gede. Benefit sih. Ya itu ya. Selain gaji ya benefit ya. Benefit pasti. Berapa sih? Berapa sih? Ya. Aduh. Lumayan lah. Lumayan boleh lah sebut lah. Ya 2 digit pasti. 2 digit tuh, buset. 2 digit ya. Iya. Tapi sekarang nih apa bagiannya apa sih? Apa posisinya tuh apa sih sekarang nih? Oke, kalau sekarang ya posisinya itu software engineer ya. Software engineer, oke. Nah biasanya kan kalau kayak gitu software itu ada junior senior. Nah itu masuknya kemana tuh? Udah masuk ke senior berarti? Enggak, masih junior saya mah. Tadi masih junior berarti? Masih junior. Oh junior. Aman. Junior apa tadi? Junior software engineer. Software engineer. Cuman emang nggak dijelasin sih. Nggak dijelasin senior juniornya gitu ya. Levelnya udah aja gitu ya. Iya, software engineer aja udah. Dan gajinya 2 digit. Di mana tuh kantornya? Kacau. Masih di Jakarta. Jakarta Pusat. Kuningan di mana sih? Kuningan Barat. Waduh, saya kurang tahu. Jakarta Pak. Pusat ya? Ya mungkin Jakarta Pusat ya. Tapi intinya di Kuningan ya. Saya kurang tahu soalnya meta dari itu. Saya jalan ke kantor soalnya jadi nggak tahu. Nah itu ya. Nuh, gimana lagi enaknya coba? Udah gaji 2 digit, ke kantor jarang, ya kan? Bohong sih itu. Itu sih bohong ya. Itu cuma itu doang. Biar kalian tuh mau belajar gitu. Nah, intinya gitu ya. Jadi apa yang kita bahas di sini sekarang itu supaya untuk memotivasi juga ya. Iya, motivasi. Memotivasi bahwa ketika kalian kuliah dan jadi punya beban lain selain belajar gitu ya. Salah satunya itu magang di sini. Itu bukan jadi suatu hambatan untuk kita nggak belajar lebih ya. Untuk kita nggak ngikutin perkembangan zaman gitu kan. Ya contohnya sekarang Bang Rehan lah gitu kan. Kita bisa jadikan contoh dulu gimana dia struggle pada saat kuliah gitu kan. Dari tadi dia bilang sore belajar, malam itu kan pagi belajar lagi, ya hasilnya ada gitu kan. Iya. Nggak jadi sesuatu gitu, nggak sia-sia gitu. Capeknya kebayar lah. Nah itu benar. Jadi apa yang kita kejar dulu tuh bisa dirasain sekarang gitu kan. Iya. No pain no gain. Nah itu. Kata-katanya Pak Indra. Pak Indra Boys. Itu Pak Indra diambil quotes-nya. No pain no gain. Oke. Kayak nama ini salep. Ya gitu ya. Tapi fun fact-nya juga, Bang Rehan ini nerusin kuliah nih. Ya, iya. Sekarang nerusin lagi di Bina Insani juga ya. Di Bina Insani ngambil jurusan Teknik Informatika TI, dan sekarang udah mau lulus sih sebetulnya ya. Iya, tinggal nungguin jadwal sidang aja sih. Tinggal nungguin jadwal sidang. Nah, jadi boleh juga diikutin, tapi kalaupun kalian setelah misalnya anak-anak D3 nih mau lanjut lagi setelah S1, kalau memang ada rezekinya silahkan. Tapi bisa juga diikutin langkah-langkahnya Bang Rehan gitu. Jadi setelah lulus D3, bahkan sebelum lulus D3 sudah kerja gitu ya, sudah dapat pekerjaan. Terus juga mungkin bisa nabung di sana gitu kan untuk nerus lagi ke S1 gitu ya. Iya. Biar bisa kuliah lagi S1. Justru itu menurut saya langkah yang bisa diikuti gitu. Maksudnya gini, ketika kalian kuliah D3 itu kan sudah memutuskan untuk bisa bekerja gitu ya. Kalau kalian dari D3 lanjut ke S1, ya kenapa nggak dari awal ke S1 aja gitu kan? Kalau memang kalian punya rezeki gitu. Iya, itu mah kondisi masing-masing. Nggak bisa dipaksakan juga. Ya, itu. Kalau mau S1 ya silakan, kalau mau kerja dulu ya silakan. Ya, benar. Jadi sebetulnya balik lagi, kalau memang kalian, tapi mungkin juga di satu kondisi mereka awalnya masuk D3 karena oke lah mereka punya planning setelah itu mau kerja gitu kan. Banyak. Tapi di tengah-tengah orang tua atau mungkin dianya sendiri punya rezeki gitu ya, setelah D3 tuh mau nerusin lagi ke S1 langsung gitu tanpa harus kerja dulu. Ada juga yang kayak begitu. Ada karena kondisinya aja. Dia mau dan dia mampu. Dan memang berarti itu tergantung kondisinya. Betul. Gitu ya. Tapi kalau memang kalian setelah lulus ingin bekerja dulu, boleh diikutin langkah-langkahnya Bang Rehan. Siapa tahu bisa 3 digit. Tapi kalau saya juga ngomongin sekarang, saya 6 digit sih. Iya. Dihitung semua tapi no. Sama. Iya. Ya gitu.
Oh ya, BTW sekarang Bang Rehan ini udah nikah. Ya. Jadi buat ladies ya sayang banget ya. Kalian gak bisa deketin karena Bang Rehan udah nikah dan bentar lagi pengen punya Duit. pengen punya kebanggaan lah. Tuh dari Ya. mana lu? Hah? Tuh dari mana? Kali. Asumsi ya. Asumsi. Asumsi. Ya kan biasanya kalau udah nikah ya sudah mau rencanakan gitu ya, rencanakan Apa? punya Banyak. ya Apa? punya banyak. Apa? Ya itulah ya. Oke, mungkin itu aja Bio Friends, podcast kita hari ini. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalamannya Bang Rehan selama kuliah, dari mulai yang nggak kepikiran sebetulnya pengen kuliah gitu ya, terus ada program bidik misi yang memang dari sekolah gitu ya, akhirnya bisa masuk dan lolos gitu ya, karena cuma 4 orang ya yang keterima. Iya, waktu itu cuma 4 orang. Mungkin karena kuotanya juga ya. Waktu itu memang ketentuan dari pemerintahnya, dari Iya. intinya. Itu kan bisa dibilang ya memang udah jadi jalannya gitu kan. Iya, Karena hoki sih. hoki sih. Iya. Gak pinter-pinter banget tuh. Hoki Nah, aja. Hoki juga bisa jadi faktor pendukung ya. Iya, Iya, hoki yang pinter ngomong sih. Nah, itu. Karena yang penting tuh wawancara sih. Ya, tapi enggak lah, lu nggak usah gitu lah. Bener lah, ngomongin fakta kan gitu. Lu tahu kan, di kelas gue gak pinter-pinter banget. Iya, tapi kan ya kita boleh lihat sekarang hasilnya seperti apa gitu kan. Karena hasil tuh nggak bisa langsung jebret gitu aja, nggak bisa kan. Pasti ada prosesnya dan Iya. lu ngalamin semua prosesnya itu. Iya, buat intinya jangan hasilnya dong. Iya, Prosesnya dong. iya, makanya. Oke, gitu aja, Bio Friends. Thank you Bang Rehan udah Oke, datang sama-sama. ke podcast Bina Insani. Bentar amat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga boleh Instagramnya kalau mau nanya-nanya mungkin seputar gimana caranya supaya dapat kerjaan sebelum lulus, atau bagaimana menanyakan apa yang memang tadi kita bahas ya di sini. Boleh Instagramnya mungkin ada di mana, Rian? Gak mau. Gak mau. Ini kita buat ini loh, Bio Buat Friends apa? ini. Bio Friends barangkali ada yang mau nanya. Jam-jam Instagram, Pak. Nah, buat Bio Friends yang pengen nanya tentang apa yang kita bahas tadi sini, mungkin ada yang kurang jelas gitu, bisa nanya langsung ke Telegramnya Bang Rehan, karena Bang Rehan ini lebih aktif di Telegram ya gitu ya. Iya. Lebih aktif di Telegram. Memang agak beda orang yang satu ini. Tapi ya kalau kalian pengen nanya, silahkan ke Telegramnya. Di mana Telegramnya? Lupa sih gue. Boleh nanti kita Ntar cantumin juga- di deskripsi ya. Ntar ada. Kita cantumin di deskripsi untuk Telegramnya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.